Dua skenario yang mengkhawatirkan muncul kembali di China. Dalam semalam, China dengan cepat meluncurkan kebijakan menghancurkan pot dan menjual besi di berbagai wilayah. Yang memicu kekhawatiran akan kebangkitan, lompatan jauh ke depan, dan revolusi kebudayaan. Beberapa pengamat percaya bahwa pergolakan besar yang dapat mengancam rezim Partai Komunis China sudah di depan mata. Kebijakan ini mendapatkan momentum setelah Dewan Negara PKC mengeluarkan arahan akhir tahun lalu, yang mengharuskan 12 provinsi dan kota utama, termasuk Tianjin, Mongolia Dalam, dan Liaoning, cenderung menerapkan tindakan menghancurkan pot dan menjual besi. Pada tanggal 28 Agustus Distrik Bisan, Chongqing, membentuk gugus tugas khusus. Dan pada tanggal 1 September video menunjukkan Sekolah Teknologi Medis Chongqing, menghancurkan dan menjual ribuan meja dan kursi, yang 80 hingga 90% masih baru, sebagai besi tua. Pergeseran cepat dari kebijakan ke tindakan, telah menyoroti tingkat keparahan krisis utang lokal, dan menarik perbandingan dengan kampanye pembuatan baja saat lompatan jauh ke depan, yang membawa bencana. Sebagai tanggapan, banyak yang khawatir tentang apakah China mungkin berada di ambang mengulangi peristiwa bersejarah ini, terutama karena kondisi ekonomi yang memburuk. Sementara itu, pada tanggal 30 dan tanggal 31 Agustus panas yang parah menyebabkan banyak sekolah di Chongqing tutup. Tapi, SMA nomor 1 Tom Leong tetap buka, yang mendorong para siswa untuk berunjuk rasa di kampus mereka. Slogan-slogan mereka, istirahat bukanlah kejahatan, pemberontakan dapat dibenarkan, membangkitkan semangat revolusioner dari para pengawal merah selama revolusi kebudayaan. Komentator Changping menunjukkan bahwa pada bulan Oktober tahun 1958, People's Daily menerbitkan sebuah tajuk rencana berjudul, "Biarkan pembuatan baja di halaman belakang, berkembang di mana-mana." Yang menyebabkan 2/5 dari tenaga kerja nasional, masuk ke produksi baja, dengan rumah tangga menghancurkan panci masak, dan semua orang menambang. Gerakan tersebut mengakibatkan jutaan tanur sembur kecil dibangun secara nasional, dan secara langsung berkontribusi pada kelaparan besar. Changping memperingatkan bahwa pendekatan penghancur panik dan besi saat ini dapat membawa implikasi yang lebih luas. Dia berbicara tentang bagaimana pemerintah otoriter dapat menggunakan tindakan drastis seperti itu untuk mengelola risiko utang. Menegakkan lockdown kota selama epidemi, menekan bisnis swasta, menangkap pengacara hak asasi manusia, dan bahkan mengejar langkah-langkah agresif seperti membebaskan Taiwan. Menambah suara pada keprihatinan, tokoh media mandiri, Quantum Leap, menyatakan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan keputusasaan Xi Jinping yang semakin dalam. Dalam sebuah postingan pada tanggal 2 September, Quantum Leap menegaskan kembali prediksinya sebelumnya, bahwa krisis ekonomi dan politik PKC akan meningkat secara eksponensial, yang mendorong rezim tersebut ke fase disintegrasi pada tahun 2024. Dengan krisis penuh pada akhir tahun 2025. Quantum Leap berpendapat bahwa keputusan Xi Jinping untuk mengadopsi taktik menghancurkan pot dan menjual besi, menegaskan prediksinya bahwa peristiwa-peristiwa ini menjadi kenyataan. Saat ekonomi jatuh lebih jauh ke jurang pada paruh kedua tahun ini. Dia percaya PKC sudah dalam keadaan disintegrasi de facto, yang akan menjadi semakin jelas pada akhir tahun.